Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga keselamatan bagi saudara-saudara kita yang sedang mudik, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Mr. Q ataupun Mr. Kodari. Sepertinya sudah lama ya kita tidak mendengarkan suara dari Mr. Q, teman-teman, terkait bagaimana pandangan beliau dengan situasi bangsa kita saat ini. Utamanya terkait dengan kasus hukum Hasto, undang-undang TNI, dan juga serangan-serangan pembenci kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena selama ini kan ya, Mr. Q itu selalu menjadi garda terdepan dalam menghalau isu-isu negatif terkait dengan pemerintah, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum. Gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada dua pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto dan tim mengatakan, ini kita tahanan politik. Nggak terlibat, kasusnya udah inkrah. Gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga. Karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap. Iya, itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Justru gitu. Kalau mau dibilang, ya. Justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio, siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Gimana kita bisa membedakan atau meyakini bahwa ini kasus yang katanya satu udah kadaluarsa, satu. Yang kedua, ketika sudah berpecah kongsi, udah beda jalan, kasusnya dimunculkan lagi. Saya kira Pak. Ketiga, ya ini adalah wujud sebagai Hasto ini tahanan politik ya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Lewat kasus lainnya kan. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Kasus bisa juga Kodari. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari udah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu. Kira-kira teman-teman, kalau Hasto tidak ditahan karena kasus Harun Masiku, kira-kira kasus apa yang bisa menahan Hasto sekarang ini? Coba kalian komen di bawah ya. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q? Enggak, karena juga enggak. Semua orang yang nyuruh ngomong gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Sama kayak Pak Jokowi ya kan. Jadi saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu. Koruptor aja ya kan. Coba ngomong soal komunikasi pemerintah, jangan Iya, ini kan bagian dari komunikasi. Ini bagian dari yang dituduh melakukan tahanan politik siapa? Penguasa. Penguasa siapa?
Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya, dia harus Cuman memang di-clear-kan. menarik ya kalau kita perhatikan belakangan ini serangan-serangan politik itu tidak lagi hanya pada Pak Jokowi, tapi pada Pak Prabowo. Gitu. Nah itu kenapa menurut Ari? Kenapa menurut Budi? Wah, nanya kita kan. Mas Sergio itu menurut Mas Sergio gimana? Menurut Mas Sergio? Ya, jangan dibalikin saya nanya, dijawab dulu dong, baru nanti saya jawab. Ya kayak misalnya undang-undang TNI terbaru Ini kan sampai hari ini kita syuting hari Jumat ya. Hari apa sih sekarang? Kamis. Eskalasinya belum menurun gitu Mas Sergio. Bahkan Yang tanggal setiap 27. hari kita melihat di media korban berjatuhan, ada yang kena popor, ada yang giginya copot, ada yang kena luka. Eskalasinya nggak turun gitu. Iya, tapi benar. Pak Ari melihat juga bahwa serangan-serangan politik udah bukan Pak Jokowi lagi tapi ke Pak Prabowo sekarang ini. Iya, udah mulai ke Pak Prabowo, tapi ya ke Pak Jokowi juga banyak gitu. Nggak berkurang juga ke Pak Jokowi gitu. Tapi yang baru berarti sekarang serangan ke Pak Prabowo juga, dulu Iya, nggak ke Pak Jokowi ya kan. kayak undang-undang TNI ini pure Karena Pak Prabowo nih. Udah mulai masuk isu-isu tematik kan, segmented kan. Iya, dui fungsi. Iya, di fungsi ABRI gitu. Apa TNI kan. Ya kalau saya Karena lihat sih serangan itu kan pada hari ini ada dua ya yang agak besar. Pertama soal ekonomi, kondisi ekonomi. Yang kedua itu soal undang-undang TNI. Kalau soal ekonomi tadi kita udah tunjukkan ya bagaimana berbagai indikator-indikator fundamental ekonomi sebetulnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu bagus. Kondisi ekonomi kita bagus teman-teman. Tapi kok orang-orang banyak yang bilang ya kalau negara kita sedang krisis, menghadapi krisis, akan akan hancur, sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Tadi Mr. Q bilang baik-baik aja teman-teman. Ya baik, termasuk juga persepsi konsumen, purchasing managers index juga meningkat. Gitu. Jadi yang sifatnya opini pun juga sebetulnya positif. Nah kalau bicara undang-undang TNI, memang saya melihat ini komunikasi yang harus diperkuat oleh pemerintah. Bahwasanya kalau mau dibilang dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI, itu sama sekali tidak bisa diukur dengan undang-undang yang ada sekarang. Harus dibandingkan dengan undang-undang di masa lalu. Itu baru apple to apple tuh. Nah di masa lalu undang-undangnya memperbolehkan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil ya tanpa harus proses pemilihan ditunjuk, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan TNI. Yang pasti ya, yang paling jelas kalau kita bicara di fungsi ABRI pada waktu itu, fakta atau bukti kerasnya adalah aturan bahwa TNI itu otomatis punya perwakilan, punya anggota DPR tanpa melalui proses pemilu. Nah, saya ingat teman-teman, kakek saya itu ya tentara dan 2 kali menjadi kepala desa. Nah ini penunjukan juga sebenarnya teman-teman. Nah, inilah dua fungsi ABRI, di fungsi TNI. Mereka masuk ke jabatan sipil yang strategis seperti kepala daerah, kades, lurah, camat, apalagi teman-teman DPR, MPR tanpa melalui proses pemilu. Itu baru bahaya. Nah sekarang hal semacam itu kan nggak ada sama sekali. Betul. Dan political decision. Dan Panglima TNI juga udah tegas, semua yang masuk pemerintahan di luar 14 KL yang ada harus mengundurkan diri. Ya, menteri kepala bulog misalnya sekarang sudah diproses. Jadi tudingan soal dui fungsi TNI sama sekali tidak berdasar. Kalau saya melihat justru undang-undang yang ada ini malah memberikan koridor yang lebih jelas dan tegas kepada peran-peran TNI dan peran-peran dari sipil. Tetapi ini teman-teman aktivis mahasiswa harus tahu ya, karena kan nggak ngalamin sendiri kan. Tahun 98 itu, mahasiswa sekarang usia berapa sih kira-kira? Berapa ya? Mat lu usia berapa Mat? 21. 20 lah, anggaplah 20 ya. 20, 19. Ini baru lulus saya 22, berarti ya 22. Anggaplah 20. 20 kan mundur ke belakang tahun 2000 berapa? 2005, 2004. 2005 ya, 2005. Kalau 22 tahun 2002 atau 2003 kan udah lewat. Nggak tahu tuh, nggak ngalamin sendiri tuh yang namanya demo Orde Baru tuh nggak ngalamin sendiri, baru lahir. Demo pada waktu itu kalau bicara TNI, bicara ABRI, yang ditentang menjadi manifestasi nyata dari dui fungsi ABRI itu adalah adanya ABRI di lembaga-lembaga politik tanpa dipilih otomatis. Nah itu sekarang nggak ada.
Jadi tudingan itu sama sekali tidak berdasar. Dalam decision making, dalam political decision making nggak ada TNI yang terlibat dalam undang-undang TNI ini seperti halnya Dwi Fungsi dulu kan. Karena Dwi Fungsi dulu TNI terlibat dalam proses political Pembuatan Ya decision otomatis making, gitu. karena Sekarang mereka punya dibatasi. anggota DPR kok punya fraksi ABRI kok. Sekarang iya, ada fraksi sekarang anggota tetap fraksi tapi ABRI. hanya dibatasi di lembaga-lembaga yang di Nah, kalau hari ini kan maktub. menyorot soal pembuatan undang-undangnya Politik, gitu loh. political Undang-undang decision TNI ini. making. Oke. Nggak ada fraksi ABRI itu nggak ada. Kalau Ini sekarang semua pun di kementerian kan sipil. levelnya kan pelaksanaan regulasi bukan political betul, decision making juga. betul. Kalau di level dirjen dan sekjen kan juga pembuat kebijakan juga Iya, nih tapi kan sebenarnya. pelaksanaan Bukan peraturan menteri undang-undangnya. kan bukan Oh, undang-undang, iya, bukan iya, iya. permen. Iya. Oh iya. Ya peraturan dirjen kan lu nggak bisa gugat ke MA kan? Nggak bisa. Ya bisa permen bisa ke MA kan? Iya. PP bisa ke MA kan? Ya, di BUMN kan juga masih ada Mr. Q. Nggak tahu deh apakah sudah mundur Iya, apa iya. belum ya. Iya. Itu kan juga bagian dari Sama pembuatan berbisnis kebijakan. satu lagi Mr. Q ya nggak ada Nggak ya. ada. Nggak ada berbisnis juga. Iya, kalau dulu kan Dwi Fungsi ada Gini berbisnis boleh kan? dulu kan ABRI itu masuk lewat aneka yayasan-yayasan yang mendominasi berbagai macam proses-proses ekonomi. Iya. Sekarang nggak lagi. Iya. Bahwasanya kemudian ada sekian banyak purnawirawan, saya kira manusiawi saja. Kita juga kalau misalnya kita kalau masuk satu institusi, kira-kira kita timnya dari mana? Pasti dari yang dikenal, dari teman-teman. Betul. Yang Bawahan. notabene pernah bersama-sama. Begitu. Tapi ini kan semua purnawirawan. Di KSP sendiri ada mantan-mantan militer, tapi mantan. Udah sipil sekarang. Iya, sudah kalau- sipil. Iya, betul. Mantan militer ya udah sipil Sudah gitu sipil, ya. betul. Iya. Jadi ya Nah, kecurigaan mantan Mr. Q. sipil purnawirawan itu jangan disamakan dengan militer aktif. Kalau kita bicara substansi seperti kayak gini, itu kan rasanya nggak ada yang lebih menakutkan dibanding yang sudah kita alami 98 sejak iya. era reformasi Iya, gitu kan. iya, Intinya kayak iya, gitu. iya. Tapi apa yang bikin eskalasi penolakannya nggak juga kunjung padam ya Mr. Q ya? Melihat to be fair, ya faktanya nggak ada yang terlalu berbahaya Iya. gitu dari ini. Ya kalau kita Dari bicara undang-undang yang ruang baru publik misalnya. sekali lagi kan ada kontestasi di sana, ada pro dan kontra baik karena sisa-sisa atau residu dari pertarungan 2024 maupun juga proyeksi ke 2029 ataupun juga agenda-agenda yang bersifat kekinian. Selalu berada dalam sebuah ruang kontestasi. Di sisi yang lain kalau kita bicara introspeksi ya harus dikatakan juga bahwa ya dari sisi pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dari sisi pemerintah katakanlah juga harus lebih aktif dan proaktif dalam memberikan penjelasan-penjelasan ke masyarakat gitu. Oke teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya penjelasan dari Mr. Q tadi terkait dengan kasus hukum Hasto, bagaimana politisasi hukum Hasto. Ya kalau kata Mr. Q sih ya kalau kasus suap, kasus pidana, korupsi, ya korupsi aja, nggak usah kesana kemari kan gitu ya kan, nggak usah dituduh pemerintah politisasi lah apalah segala macam, karena ya pasalnya yang dituduhkan adalah pasal pidana gitu ya kan. Luar biasa Mr. Q. Kangen juga dengan suara Mr. Q ya. Kangen juga dengan ketawa-ketawa Mr. Q ketika menjelaskan tentang pembenci-pembenci pemerintah dan pembenci Jokowi ini. Dan terkait undang-undang TNI tadi ya, iya teman-teman. Dulu kan ABRI itu ada fraksi di DPR dan juga MPR. Mereka tidak dipilih oleh rakyat, tapi ya penunjukan langsung gitu dan masuk ke DPR menjadi perwakilan rakyat dan namanya fraksi ABRI. Dan juga ada banyak kepala-kepala daerah, camat, lurah, kepala desa itu dari ABRI. Nah ini kan yang bahaya sebenarnya. Sekarang nggak ada itu semua teman-teman, nggak ada itu semua. Dan juga bagaimana dulu TNI bisa berbisnis, sekarang sudah tidak. Jadi ya penjelasan tadi di video ini dari Total Politik itu udah sangat luar biasa. Sudah sangat menggambarkan bagaimana undang-undang TNI ini sebenarnya tidak semenakutkan apa yang dibicarakan oleh para oposan-oposan di berbagai media sosial. Dan semoga ya pemerintah bisa memberikan penjelasan sedetail dan sebagus Mr. Q ini teman-teman ya. Karena ya kita butuh penjelasan yang detail, penggambaran yang jelas agar ya masyarakat juga tidak
menerawang dengan sesuka hatinya. Jadi ada pakemnya, gini loh undang-undangnya, gini loh cara mainnya. Nah, biar tidak ada kegaduhan yang terjadi. Sekarang kan ini pemerintah sedang redup-redupnya nih memberikan penjelasan. Tidak seperti ketika pasca Pilpres ada Mr. Q, ada Bung Hasan Nasbi, dan ada kawan-kawan lainnya. Sekarang kan mereka sudah di pemerintahan. Jadi agak sulit untuk terus-menerus tampil di podcast, di televisi, karena mereka punya tugas lain, teman-teman. Ya oke lah, semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan mungkin bisa meredam emosi-emosi masyarakat, ketakutan-ketakutan masyarakat terkait dengan kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.